A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. La sayyidil bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah Allah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan izin qudrati rodatnya kita masih bisa beristiqomah dalam beramal kebajikan. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita senantiasa selalu beristiqomah dalam beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kembali saya terangkan alhamdulillah untuk masalah ibadah maghdhah, yaitu yang langsung kepada Allah sudah beres. Insyaallah untuk pagi ini kita memulai dengan kajian ghair maghdhah, yaitu aktivitas sesama hamba Allah atau sama manusia. Di antaranya kitabul buyu wa ghariha minal muamalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi karamati. Yaitu akan menerangkan tentang masalah jual beli dan selain dari jual beli dari muamalah. Yaitu muamalah itu seperti kafirat wa syirkah, yaitu investasi atau kerjasama. Insyaallah nanti dibahas. Al-buyu pertama tentang masalah jual beli itu salah satu asya ada 3 perkara ya. Yang pertama bai'un ain musyahidatun fajaizun. Yang pertama yang boleh itu jual beli itu yaitu barangnya terlihat bentuknya oleh kita, itu baru dibolehkan untuk masalah jual beli. Yang kedua masalah jual beli itu adalah wa bai'un syai'un mahsupun bizimah fajaizun. Nah, kedua yaitu idza wujida asifatus alama wusifa bihi. Yang pertama yang boleh jual beli itu boleh dengan melihatkan sifatnya atau bentuknya bizimati, itu benar-benar menjadi tanggungan atau pemiliknya ya, udah kelihatan bentuknya. Seperti kita jual online sekarang ya, dilihat dengan bentuk foto itu boleh ya. Gimana kalau misalnya barangnya berbeda dengan foto, ya apa kembalikan gitu. Tapi kalau niatnya sudah mau menipu, yang menjadi haram siapa? Ya penjual. Tapi kalau seperti ini kan maksudnya lihat foto tapi tidak jauh-jauh banget gitu kan, hampir menyerupai dengan barang yang akan diterima. Maka itu boleh seperti zaman sekarang itu kan, dilihat dengan foto, yaitu membeli dengan online. Ketiga wa bai'un ainun ghaibatin la tusyahidu fala yajuzu. Nah, ketiga itu yang tidak boleh yaitu jual beli secara bentuk sama, ya arti seperti apa? Ya diterangkan saya punya kambing begitu fotonya nggak ada, tapi cuma dengan mulut saja ya, umurnya 2 tahun misalnya, itu tidak boleh kalau jual beli gitu ya, cuma diterangkan dengan bahasa saja. Itu yang ketiga yang tidak boleh. Yang boleh itu apa? Tadi ada bentuk barang, kemudian jual online yang pakai foto. Kalau zaman sekarang itu boleh. Kalau yang cuma mulut saja menjual bentuk samar, itu tidak boleh melakukan jual beli. Kemudian wayasihu bai'un kullu tahirin muntafi'u bi mamlukun. Kedua boleh juga sah jual beli setiap barang yang suci dan diambil manfaat ya, apapun yang tidak ada manfaat, walaupun saya baju bekas tapi benar-benar bisa masih bermanfaat, itu boleh dijual belikan, kira-kira benar bermanfaat. Atau kita punya tumbuhan, punya buah-buahan misalnya gitu ya, jual belikan, itu kan banyak manfaat, itu boleh. Kemudian itu kan seperti kita punya tumbuhan, itu kan tidak memakai modal ya, maka itu bermanfaat, nggak boleh dijual. Atau punya baju bekas tapi masih manfaat, itu kan tanpa modal, boleh dijual belikan. Wala yasihu bai'un ainun najasatin. Nah, yang tidak boleh itu menjual tidak sah yaitu barang-barang yang terkena najis. Nah,
di sini disebutkan wala munatajisutun ka khamrin, seperti khamar itu sebetulnya lagi namun memabukkan ya. Khamar itu maka menjual beli itu alhamdulillah negara kita itu diberantas. Maka jual beli khamar itu perkara yang haram, tidak sah tentunya bagi membelinya. Kemudian wadahnin, minyak yang terkena najis ya, bukan minyak yang alkohol seperti kan ada minyak yang pakai alkohol gimana, nah, itu nggak apa-apa karena alkohol itu tidak najis. Yang bisa jadi haramnya itu apa? Kalau diminum ya. Sholat gimana pakai minyak yang ada alkoholnya, tidak apa-apa, namun sebagian ulama makruh saja ya, tidak najis yang ada alkohol itu. Pada khala cuka, khala cuka yaitu cuka yang terkena najis. Kalau tadi surat dia yaitu terkena najis maksudnya minyak atau cuka yang terkena najis, berak, kotoran baru itu tidak boleh dijual beli karena ada najis. Bagaimana masalah pupuk? Nah, ini ya yang jadi ramai kan dulu kan pernah ada pertanyaan masalah pupuk. Nah, sebetulnya untuk masalah pupuk kan itu ada dua ya, pupuk yang berak, ada yang pupuk yang non berak yang tidak najis gitu ya. Kalau yang non berak sebagusnya yang penjual itu tidak boleh pakai harga patok yang berak, maksudnya kalau non berak itu boleh karena tidak ada najis. Ini yang berak yang najis. Kalau masih ada patok yang si penjual sebetulnya itu sama dengan kata jual beli, haram hukumnya ya. Kalau ada patok harga, jadi gimana? Itu bagusnya sebutkan saja ini saya kasih upah. Misalnya kepada pegawai kasih upah si satu kantongnya 10.000 terserah saja lebihnya, nah, bagusnya begitu ya. Jadi jangan dipatok harga. Kalau dipatok dengan untung sama dengan apa? Jual beli. Jadi kalau jual beli pupuk berak najis. Bagaimana kita yang butuh, yang mau beli? Ya udah kita jangan nanyain itunya. Jadi aja ambil ini kasih saya upah bekas apa ngambil berak gitu aja. Ya. Gitu aja kalau kita benar-benar butuh gitu. Sebetulnya jangan ada juga kata jual beli, misalnya jual beli pupuk kandang gitu ya. Sebetulnya tidak ada apa kata-kata itu haram. Jadi pisahkan lah, kan ada yang namanya pupuk Korea, dan itu gak tahu ya komposisinya apakah ada najis atau tidak, saya walau alam. Kalau misalnya tidak ada najis maka sah ya, yang pupuk bukan selain dari kotoran maka sah. Kalau yang kotoran ada patok harga haram. Kemudian wala malampaupihi, kemudian tidak boleh juga jual beli itu yang tidak ada manfaat. Oh di sini disebutkan syaratnya itu kaakrobin seperti kalajengking, wanaprin dan semut, wasabin dan yaitu binatang yang berbuah. Semut juga sebetulnya ada dua ya, ada yang tidak seperti biasa, ada juga yang pakai makanan burung kalau salah ya. Tidak apa kan itu dari manfaat. Kalau yang nggak biasa, yang nggak ada manfaat mah nggak usah pakai jual beli. Terus seperti binatang buas, menjual macam harimau gitu ya, itu kan binatang buas, tidak bisa diambil manfaat, jadi madorot, itu tidak boleh dijual belikan. Maka kalau ada yang menjual belikan binatang buas hukumnya haram ya, tidak boleh. Itu diantaranya apa? Masalah jual beli jadi tiga. Yang dua boleh, yang pertama yaitu tidak boleh jual beli itu dengan sifat-sifat apa yang samar, maksudnya cuma dengan kata-kata tidak ada lihat foto ataupun apa, itu tidak boleh. Terus terbuka. Kemudian pasun riba, di masalah riba ini sering ini masalah kontroversi di masyarakat, terutama masalah kredit, nanti dibahas ya. Wariba yang disebut dengan riba itu haramun, itu sudah pasti haram sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, ahallallahu bai'a wa haramat riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Wa inna ma yakunu fitiha wal fidah wal mat'umati. Terjadinya itu dalam emas, perak dan makanan. Kalau dulu kan masalah mata uang terbuat dari apa? Perak dan emas. Termasuk di sini pun mata uang maksudnya ya. Dan tercantum apalagi masalah emas. Nanti walaya juzu bai'u dzihab bidzihab. Pertama yang tidak boleh itu yang menjadi hukum riba itu menjual emas dengan emas. Ya, tapi ada lebihnya. Kalau sama tidak apa-apa. Walal fidata kadalik, dan begitu juga masalah beli perak dengan perak kadalika.
illa mutamasilan kecuali nakdan, yaitu ukurannya sama. Emasnya kita beli segram dibayar segram, itu tidak apa-apa nakdan dan dengan keadaan kontan gitu ya, itu tidak apa-apa. Kalau misalnya ada lebihnya, beli emas 1 gram ketika dibayar 1 gram setengah haram ya, itu termasuk masalah pinjam uang ya, itu pun haram kalau ada lebihnya. Wala bai'un matibaihi, kemudian tidak boleh juga yaitu menjual yang yaitu barang yang telah dibeli ya, asyahs oleh satu orang hatta yakni sudah diterima. Ini barang sudah dibeli sama si A, kemudian datang si B karena harganya lebih mahal dikasih ke si B, haram ya, tidak boleh karena ini sudah milik si A, kita udah terima uangnya, karena datang si B harganya lebih fantastik dikasih ke si B, haram, tidak boleh, itu termasuk apa, jual beli riba. Kemudian hatta yaqbida wala bai'ul lahmi bil hayawan, dan tidak boleh juga itu menjual apa, daging dengan hewan. Kita apa misalnya beli daging kambing dibayar oleh kambing yang masih hidup, itu pun termasuk riba ya, tidak boleh dijual oleh kambing. Atau kita misalnya pengen kambing yang hidup dibayar oleh kambing yang sudah disembelih, itu pun termasuk barang yang riba atau tidak boleh. Wa yajuzu bai'u tiba bil fiddah mutafaddilan, itu boleh menjual perak dengan emas, itu lebih unggulnya. Jadi ada perbedaan, kita beli perak misalnya 2 gram dibayar sama emas misalnya jadi 3 gram atau sebaliknya, itu tidak apa-apa karena itu beda bentuknya. Itu boleh ada lebihnya nakdan secara kontan. Wa kadzalika ya begitu juga, kita beli emas misalnya 1 perak 1 gram dibayar dengan perak misalnya 3 gram, itu tidak apa-apa karena itu beda bentuknya, beda jenisnya. Al-mut'amatu, yaitu masalah makanan pun sama, la yazuzu bai'ul jinsi minha bimisliha, yaitu tidak boleh jual beli makanan yang sama jenisnya dengan apa ada lebihnya, ila mutamasilan dan kecuali sama. Misalnya kita beli beras 1 kilo dibayar jagung misalnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau beli beras dibayar beras harganya ada lebih, misalnya beli 1 kilo beras dibayar 1,5 kilo, itu termasuk riba ya, dibayar beras. Tapi kalau dibayar jagung jadi 1,5 kilo tidak apa-apa karena itu beda jenisnya ya. Jadi intinya yang satu jenis harus sama dengan ukurannya, yang beda jenis itu bisa ada lebihnya, yaitu otomatis dengan uang pasti ada lebihnya, itu tidak apa-apa. Wa yajuzu bai'u jinsi min habi ghairi mutafadilan dan wala yajuzu bai'ul ghurur, dan tidak juga boleh menjual yaitu barang yang nipu nipu atau samar ya, seperti kita menjual apa manuk tapi manuknya masih terbang, terus saya jual sengaja jepati padahal jepatinya ada di atas lagi terbang-terbangan, itu tidak boleh kan, belum ada penentuan. Saya jual tuh hamba sahaya abid, tapi abidnya pada banyak, berarti tidak ditentukan, itu pun tidak boleh. Terus masalah kredit, nah ini ya menjadi kontroversi, itu riba atau enggak? KPR tidak riba ya, KPR tidak riba, kredit mobil tidak riba, kredit motor tidak riba. Yang ribanya gimana? Kita pinjam uang ke bank itu riba, jadi harus berbeda. Jadi otomatis kalau kita beli rumah itu kan beli rumah belinya ke bank, bukan kita kalau kita misalnya pinjam uangnya ke bank baru riba nanti ya. Kalau beli rumah tidak riba walaupun dengan apa jangka tempo, karena ada nanti masalah apa disebut namanya akad salam di sini ya, ada yang halal dibayar pada hari itu, ada juga muaziran itu secara tempo atau di kredit. Jadi yang jadi haram teh kalau kita pinjam uangnya ke bank beli rumah haram, tapi kita langsung ke bank beli rumah itu tidak haram karena cina lebihnya. Kalau kontan misalnya 10 juta misalnya beli rumah, tapi di kredit jadi 15 juta, apakah itu riba? Tidak, itu mah hak penjual. Hak penjual itu mah asal siap kita ketika bertransaksi, kan udah dijelaskan ketika transaksi secara kontan 10 juta dicicil 15 juta, siap nggak? Misalnya siap penerima, tidak apa-apa.
Kita bukan pinjam uang, tapi apa? Beli rumah, kecuali mohon maaf beli motor dibayar dengan motor, itu haram. Beli rumah dibayar dengan rumah, beli rumah satu tumbak nantinya dibayar sama rumah 2 tumbak, riba, haram. Karena rumah dibayar rumah, kan kita dibayarnya pakai uang, paham? Tuh yang sering apa terjadi masalah kredit pinjaman sekarang. Jadi tidak apa-apa ya masalah kredit banget, beli badai kredit ya. Yang penting kita tidak boleh apa tidak boleh pinjam uangnya. Tapi bagusnya mah tidak boleh ya. Karena dulu Sayyidina Umar dulu pernah dimarahin oleh bendahara negara, itu siapa, Ibnu Abbas, dulu pernah dimarahin ketika padahal dia cuma pinjamnya 1 hari, karena lihat anaknya yaitu Ibnu Umar robek intinya bajunya, pinjam ke negara bendahara negara, tolonglah pinjam dulu uang, cuma 1 hari, besok kata Ibnu Abbas yaitu bendahara kalau saya Zaid bin Sabit itu bendaharanya, betul lupa lagi. Pokoknya sama bendahara negara dimarahin, apakah kamu sudah tahu umur sampai besok? Saking tidak boleh ngutang, kalau bisa gitu ya, lebih baiknya tidak boleh mengutang. Tapi karena butuh bener misalnya, ya tidak apa-apa, itu pun sah ya, asal jangan boleh pinjam uangnya. Kalau pinjam uangnya itu hukumnya haram. Padahal mohon maaf sekarang ya ada satu masjid, saya kalau salah tapi nggak disebutkan, itu di transaksi katanya masuknya cuma beda tempat masuk masjid gitu. Itu mah judulnya, tapi si uangnya ada lebihnya. Pinjam uang ada lebihnya, udah ditentukan oleh panitia, itu haram. Kalau tidak ditentukan oleh panitia, misalnya pinjam 1 juta, terus si yang pinjam ngasih misalnya 10.000 atau 500.000, itu tidak apa-apa, sedekah hukumnya. Tapi kalau ditentukan oleh panitia sama tidak jauh dengan kayak tadi menjual barang najis, haram. Mohon maaf ada sekarang, makanya saya sebutkan itu, yaitu Bang Ebok Masjid namanya. Itu ada, intinya ditentukan oleh panitia itu haram. Kalau tidak ditentukan itu tidak apa-apa, haram ya kalau itu. Makanya saya inisiatifnya kalau bisa ini para bank, mohon maaf gitu, daripada minjemin uang udah aja beli motor gitu ya, beli rumah ya, seperti KPR itu beli mobil gitu, itu kan itu insya Allah halal gitu, daripada minjemin uang gitu. Itu udah jelas hukumnya riba, itu bagusnya. Ya mangga, barangkali ada pertanyaan. Enggak? Benar yang tadi yang hukumnya najis. Sama ini. Kalau kita pakai sepatu, kulitnya kulit babi. Kulit babi. Iya, enggak boleh. Itu kan udah disamak. Maksudnya disamak itu udah tidak najis karena sudah bisa dengan bangkainya. Yang jadi najis itu kalau masih, itu udah di bab najis dulu ya. Kalau masih nempel di hewan, itu najis. Jadi kalau udah disamak, dipisah, itu tidak lagi najis. Ya. Kalau babi bagaimana disamak? Kalau babi bagaimana disamak? Memang udah najis ya, nggak bisa disamak. Babi anjing itu nggak bisa disamak. Oh, untuk masalah itu, maaf ya, kalau misalnya dari salian dari babi itu ya, dari salian babi dan anjing, nah, ya emang sebagian kau ada yang mengatakan boleh juga ya, karena itu sudah masuk barang. Ada juga, ada emang lebih penekanan, mama saya juga tuh kurang konsentrasi. Salian dari babi dan anjing itu emang hukumnya tidak apa-apa. Kalau anjing sama babi itu najis ya secara hukum ini. Kalau babi ya barangkali itu cuma kulitnya saja. Emang sebagian kalau ada yang menyebutkan tidak apa-apa karena itu dipakai barang dan karena sudah memisahkan ya antara kulitnya. Dan tapi kebanyakan ulama fuqaha itu karena sudah kategori babi dan anjing udah najis, baik bentuk barang atau misalnya berupa keturunan pun yang berbeda, misalnya ayam dengan babi itu pun termasuk barang najis ya. Itu bagus tuh diingatkan, mohon kurang konsentrasi. Barangkali itu masalah bangkainya ya. Kalau salian kambing kan ada jaket dari kambing, itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau babi sama anjing itu najis ya, jadi bagusnya ya tidak usah pakai gitu ya, kita pun tidak boleh membelinya gitu. Kecuali kita nggak tahu apa itu kulit babi. Nah kalau itu tidak tahu tidak apa-apa. Tanya Pak, KPR itu kan ada 2 ya. Ya. Di
dulu ada KPR yang orang minjem dulu uang ke bank, taruh apa? Sertifikat, lalu dicicil. Itu kan nggak kayak. Kemudian ada juga yang pakai bank syariah, dibeli oleh bank syariah, tapi harganya mahal, cicilannya lebih mahal. Ini bank syariah sekarang ada perubahan, dia lebih murah sekarang, ya. Sekarang lebih murah daripada kita pergi. Ini 3 masalah ini yang kejadian yang sekarang. Dulu ada yang mengatakan saking dia terlalu mahal, KPR yang mahal, lewat bank syariah, akhirnya ngambil bank konvensional. Kenapa? Ini bank syariah lebih mahal. Itu kejadian, dan banyak itu kejadian. Jadi orang masyarakat jadi minjem uangnya gitu ya, itu uang biasa. Makanya Tapi itu hukumnya haram gitu. Haram ya. Jadi kalau pinjam uangnya pokoknya mah haram, mau lebih kecil. Dan kalau misalnya kita ke bank syariah yang tadi, karena bank syariah yang beli rumah, kita pun beli rumah. Yang namanya pinjam uang pokoknya kan tadi, walaupun untungnya kecil besar, misalnya lebih kecil, haram karena ada kelebihan. Kecuali si banknya ridho, saya mau pinjam nih 100 juta, tapi bayarnya nanti kasih 100 juta, enggak ya. Nanti untuk masalah melebihinya bagian yang pinjam, mau misalnya lebihnya 50 juta misalnya, mau lebihnya kalau itu halal ya. Tapi kalau udah ditentukan panitia, intinya walaupun lebih sedikit, sekasarnya mohon maaf, pinjam 100 juta, lebihnya cuma 100 perak, riba ya, padahal cuma 100 perak, riba karena ada itu transaksi yang paling banyak kejadian. Iya. Jangan-jangan yang tinggal di Kompori pada begitu. Makanya. Ya. Yang kedua, tadi katakan ada barang dengan barang. Ya. Sekarang kan ada COD. COD itu barang belum kita terima, baru gambar. Hah? Barang. Jadi barangnya datang, baru kita bayar ke situ. Jadi itu ada beritanya, ada yang katakan itu haram, ada yang katakan halal. Jadi masyarakat jadi bingung. Kan sama tadi Bapak bilang foto ya. Ya, itu kan tidak apa-apa. Nah, jadi kalau COD barang datang baru bayar. Bisa itu kan yang penting kan udah dilihat. Nah, itu kan dilihatin sifatnya itu kan berupa foto. Kadang-kadang ada itunya aja ke bawahnya apa? Itunya apa, kasih taunya ini barangnya gini suka ada itu ya. Itu tidak apa-apa, itu tidak halal. Yang ketiga, masalah lisensi. Itu kan tidak ada orang jual beli lisensi. Kita beli komputer, ya ada software, itu satu. Itu kan juga barangnya bagaimana? Kan itu software itu satu. Yang lisensi yang lebih paling banyak sekarang. Yang gimana lisensi? Anak Indonesia kerja di situ, dia hanya membuat license, riset teknologi yang sangat modern itu. Di Indonesia kan nggak tertampung kerjaan dia. Akhirnya dia kerja direbut antara dia di Jepang atau di Korea, dia di Prancis. Akhirnya dia kerja di Prancis. Dia hanya bikin lisensi untuk chip kecil, ilmu teknologi yang suka kita pakai di HP. Nanti lisensinya itu dibeli oleh beberapa OVO atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia ini, membeli ke dia untuk diisikan ke chipnya, kemudian dipasang di komputer. Itu kepada barangnya kan barangnya yang kecil itu softwarenya, pengisinya. Ya. Jadi semacam ilmu. Iya, semacam ilmu hasil penelitian yang dia dibayar dan untuk ngisi. Tapi kan awalnya ada barangnya. Nanti terakhirnya baru dibentuk dalam bentuk kecil barang. Iya. Tapi dia itu ditekel oleh perusahaan. Karena itu ada barangnya kan, walaupun kecil. Iya, barangnya itu hanya kayak kotaknya lah ya. Iya. Kotaknya. Tapi ngisinya itu software. Jadi kalau kita bisa buka macam-macam, itu diisi di situ. Ya, berupa aplikasi gitu. Ngisinya melalui Taiwan. Karena alatnya, teknologinya dibikin dari Belanda,
dibangun di Taiwan. Jadi lensanya dari Jerman, ininya dari Amerika, gabung di situ, dan itu semuanya pada beli ke sana. Ini kan dalam pemasaran baru. Zaman dulu mungkin tidak ada. Jadi itu yang banyak berubah. Intinya mah gitu ya. Karena awalnya dari ada barang, kalau ada barang hukumnya halal ya. Intinya mah gitu. Mungkin beli jasa. Beli jasa gitu. Beli jasa. Kayak tadi menjual berak, itu kan yang dibayarnya jasanya gitu. Itu jasa. Ya, seperti berak itu tadi. Nah, kita yang upah yang dikasih. Nah itu, jadi intinya halal. Ya tidak apa-apa. Seperti tadi lah, kita beli berak, bayar jasa, bukan beli ya namanya. Mungkin itu. Jadi juga boleh jual beli bagusnya, paling bayar jasa saja. Gitu. Gimana? Ada yang lain? Cukup? Itu masalah binatang, Ustaz, tadi binatang buas. Kalau misalnya binatang yang tidak buas seperti kucing gitu. Intinya bisa di alam manfaatnya enggak. Kalau misalnya tidak bisa di alam manfaat, ya tidak boleh jual beli. Kucing bisa enggak di alam manfaatnya, maksudnya gitu aja. Ambil manfaatnya ada enggak? Kira-kira tidak ada manfaatnya, bagusnya tidak boleh ada jual beli. Tapi suka ada, mohon maaf ya, ada yang kesukaan itu, yang hobi-hobi gimana, tadi itu yang hobi-hobi. Paling intinya itu memberi kayak tadi, niat jasa saja, bukan jual beli. Bagusnya gitu ya. Maksudnya biar kira bisa menjadi manfaat itu benar-benar bisa jadi makanan seperti kambing itu udah jelas, sapi gitu ya, itu jelas. Atau niatnya itu ngasuh gitu, boleh. Iya, makanya ketika itu bagusnya bukan jual beli, itu kan tidak ada manfaatnya, ya. Jadi maksudnya paling kita kasih upah atau seperti tadi dia jasa saja, jasa karena dia sudah misalnya mengambil atau mengurus selama ini, kita pun suka, ya itu kasihnya jasa, jadi bukan jual beli. Paham? Ya, kayak tadi kita pun beli berak, itu kan udah jelas najis. Kita paling bayar jasa. Enggak tadi kayak pertanyaan tadi. Gitu. Intinya yang boleh jual beli itu yang bisa di alam manfaat, yang bisa dimakan secara itunya malah. Gitu. Paham? Kalau manfaatnya mungkin dengan suaranya kayak burung gitu. Iya, intinya mah kita paling niatnya jasa saja gitu ya, selain dari itu. Tapi kalau bisa ada seperti yang di alam manfaat, darurat, ular seperti itu ya, kan suka ada aja pakai obat gitu ya, obat busuk. Kira-kira kalau untuk sementara itu, kita paling niatnya itu apa? Kasih jasa aja, karena itu perkara yang jarang gitu. Yang mudah saat menjadi jual beli itu yang benar-benar bisa dipakai makanan. Ayam, sapi, unta, gitu aja. Kalau pinjam uang ke bank tuh, ini kan sekarang gini, ada anak muda, dia ingin usaha, mendesain sesuatu, ya, tapi nggak punya modal. Pinjam ke. Akhirnya datang ke orang tuanya misalnya kan, Nggak ada. Diborokkan barang, kan diborokkan. Misalnya bapaknya punya rumah. Atau tantenya punya rumah, gitu kan? Ya. Ditaruh sertifikatnya situ. Ya intinya tapi kalau dia nggak punya modal. Iya, kalau kita paham itu ya udah nggak usah, karena itu udah jelas kan, itu barang riba. Kalau kita sudah mengkaji itu tidak usah dilaksanakan. Bagaimana? Makanya kalau ada baitul mal, zakat, itu tujuannya zakat itu untuk menolong. Makanya kalau misalnya di satu masjid itu paling bagus kalau ada baitul mal, dengan catatan tadi jangan baitul mal itu kayak Bang Emok. Jadi intinya jangan ditentukan oleh panitia, udah aja kasih modal, ini perlu. Tapi untuk ikhtiar tidak apa-apa, ini orangnya amanah atau tidak apa-apa. Untuk ikhtiar itu kehati-hatian ya, jadi dilihat orangnya amanah tidaknya. Makanya suka kecil dulu kasihnya, kalau amanah lebih besar. Makanya itu tujuan baitul mal itu untuk membantu zakat itu. Makanya kalau paham, ya udah tidak usah pinjam, karena suatu saat pun orang yang memakan riba itu udah jelas ya adabnya. Terus suatu saat pun Allah akan hinakan gitu. Di mana baitul mal? Di masjid biasanya mah dulu itu. Sampai 100 juta minjemnya. Itu tergantung panitianya ya. Intinya pokoknya dalam transaksi namanya baitul mal, panitia tidak boleh menentukan ada lebihnya.
Itu inti aja. Untuk masalah meminjamkannya itu biasanya bukan. Nah, intinya tergantung panitia ya, masalah minjamkannya mah apakah panitia tidak boleh menuntut terus pinjam 100 juta misalnya ya, itu kan sama dengan ini intinya kalau dalam aturan mah melawan aturan. Jadi misalnya itu ada aturannya dari panitia. Nah, itu mungkin secara maka tidak cukup boleh minjam uang membayar uang kembali uang, tidak boleh. boleh asal dengan sama pinjam 10 juta bayar 10 juta. Kalau mau lebihnya itu jangan ditentukan sama panitia intinya lah gitu ya, jangan ditentukan oleh yang ngasih minjem. Kalau misalnya ada lebih yang pinjamnya, misalnya mau ngasih pinjam kita minjam, kalau kita pengen ada melebihi itu tidak apa-apa ya. Itu mungkin paham ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji kita bisa amalkan sehari-hari, terutama mendapatkan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya juga karena sebentar lagi mau Ramadan ya, mohon maaf barangkali selama mengajar di sini ada kata-kata yang kurang berkenan di para jamaah. Mudah-mudahan saya jamaah bisa memaafkannya. Dan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena nanti Ramadan mungkin kita libur, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, terutama bisa tumanina merasakan manisnya ibadah selama bulan suci Ramadan. Amin ya Allah alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan wa yufi ni'ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ublika wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan wa balighna ramadan wa hasil maqasidana fi jami'i umurina wa sallimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fi jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa la fa'inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil barakatihi Qur'an. Syaulillahi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.